Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Dimensi Goib. Jumpa lagi bersama kita. Untuk kesempatan pada malam hari ini, kita mencoba untuk membuka audisi goib dan menarik sosok-sosok yang mungkin nantinya bisa yang ada di daerah sekitar kita ataupun di tempat yang lain. Nanti kita bisa mencari informasi, mungkin nanti ada yang mau bercerita tentang apa yang mereka alami. Baiklah ya, kita langsung saja ya, akan memulai audisi goib. Para sahabat Dimensi Goib, kita sudah membuka audisi goib dan kita akan menunggu kedatangan para makhluk yang kita sudah panggil dari tadi dan seperti apa sosok-sosok gaib tersebut. Nah, kita sedang menunggu kedatangan sosok-sosok gaib tersebut yang akan hadir pada malam hari ini. Ya, sahabat Dimensi Goib, kita sudah kedatangan sosok makhluk tersebut. Sudah dilihat secara goib, bentuk badannya tinggi besar dan berkulit hitam, berwajah hancur dan sangat emosinya sangat menggelegar gitu. Ya, seperti orang yang sangat dendam seperti itu, sahabat ya. Nah, coba kita sekarang mencoba untuk berkomunikasi langsung kepada makhluk tersebut. Oke. Ya. Oke, sahabat Dimensi Goib, kita sudah bercerita dan sudah mendengar cerita dari makhluk tersebut, bahwa makhluk tersebut bercerita kalau dia di masa-masa dia yang masih ada di dunia kita, dia mengalami kejadian yang sangat sadis. Nah, seperti itu ya, seperti dia seorang prajurit peperangan yang gugur di medan tempur dan mencari orang yang membunuhnya, seperti itu ya sahabat. Tadi kita sudah berkomunikasi dan kita bercerita kalau dia sampai sekarang masih tetap mencari orang yang membunuhnya waktu di medan peperangan tersebut. Oke, kita coba bertanya yang lebih dalam lagi ya sahabat ya. Oke, para sahabat, dia bercerita kalau dia bertempat tinggal dan berkerajaan di daerah seberang. Itu berarti di daerah Pulau Jawa berarti ya sahabat ya. Dia berasal dari sana dan mencari sosok yang membunuh makhluk ini. Dia datang ke sini karena merasa terpanggil, katanya begitu sahabat ya. Dia merasa terpanggil dan dia datang ke sini tanpa sengaja, dia lewat kita panggil dan dia datang dan bercerita tentang kehidupannya yang sangat tragis ya sahabat. Dari sosok wajahnya sahabat ya, wajahnya seperti hancur, kayak seperti sayetan pedang sahabat ya. Badannya
luka semua di sebelah leher ya sahabat, ada kayak seperti kena tombak gitu, seperti kena tombak dan banyak sebagai macam lainnya alat-alat yang tajam gitu ya mengenai badannya. Oke sahabat, kita cari sosok yang satu lagi, yang ini kita kembalikan lagi ke perjalanannya ya sahabat ya. Kita cari makhluk yang lain lagi gitu ya. Ya udah, saya coba berinteraksi lagi dengan makhluk ini sahabat. Oke sahabat, kita masih menunggu kehadiran makhluk gaib yang lain lagi, yang setelah ini yang sudah kita panggil lagi. Oke, untuk beberapa saat kita tunggu sebentar sahabat ya. Sahabat Dimensi Goib, kita sudah kehadiran sosok wanita yang sangat cantik tapi mukanya sangat bersedih ya sahabat ya, sangat mengharukan sekali. Nah, kita di sini mencoba untuk berkomunikasi secara goib dulu ya sahabat Dimensi Goib ya. Kita coba bertanya siapakah namanya dan di manakah tempatnya dan apa yang pernah terjadi kepadanya, begitu ya sahabat ya. Oke, saya sekarang mencoba untuk berkomunikasi sejenak ya sahabat. Oke sahabat, kita sudah berkomunikasi dan sudah bertanya-tanya sedikit. Meskipun dia sedang menangis, tapi dia mencoba meluapkan semua isi perasaan hatinya ya sahabat ya. Kita sudah bertanya nama dan namanya adalah Arum Kemuning gitu ya sahabat ya. Dan dia menceritakan kisah hidupnya, kalau dia masa remajanya sangat buruk seperti itu ya sahabat ya. Tadi dia bilang kalau dia pernah dipaksa tanpa ada belas kasihan, orang-orang Belanda tersebut memperkosa dan membunuhnya sahabat, begitu ya. Tadi sudah bertanya kalau dia pernah diperkosa dan dia pernah dibunuh, digantung dan diseret, diperkosa dengan beberapa orang prajurit kompeni Belanda, begitu ya sahabat ya. Dan sekarang kita coba untuk supaya lebih jelasnya lagi, kita langsung masukkan mediator. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Mbak Arum ya. Mbak. Oh iya iya. Kenapa selalu bersedih? Bisa diceritakan bagaimana kisahnya dan cerita hidupnya seperti apa gitu? Diperkosa saya. Oh, diperkosa. Diperkosa dengan satu orang atau begitu. Orang Belanda jahat semua. Oh, orang Belanda jahat semua ya? Iya, setiap anak gadis perawan mereka. Renggut begitu ya? Iya, perkosa satu persatu. Tapi yang paling Buat sadis. kenapsuan mereka. Berarti yang paling sadis kamu begitu ya yang kena ini? Banyak. Iya, iya. Kami diperkosa lalu dibunuh. Oh. Ditembak. Ya. Dipukul, digantung, dibuang ke jurang, Oh iya iya iya. dikubur hidup-hidup. Kalau pernah ada yang melarikan diri atau bagaimana? Ada. Itu yang waktu kamu kejadian itu waktu kamu sendiri atau bersama teman-teman kamu? 5 orang Di ya. bawah penjara. Oh jadi
sahabat ya, dia ini pernah di penjara juga begitu ya. Iya, kami dikurung. Berarti dia pernah dikurung dan di penjara sahabat ya. Selain diperkosa dan dibunuh secara digantung ya. Iya. Digantung ya. Jadi sahabat, kita sangat mengharukan sekali ya. Kita coba tanya yang lain, kira-kira berapa lama kamu di penjara? 1 tahun jadi nafsu mereka semua. Oh, jadi 1 tahun jadi nafsu mereka semua katanya para sahabat ya. Sampai sekarang istilahnya itu nggak bisa melupakan. Oh, seperti itu. Saya dendam sakit hati sama mereka. Iya. Memperlakukan kami seperti hewan. Oh, iya, sahabat ya. Jadi apa namanya itu, kamu udah pernah ketemu sama orang yang melakukan seperti itu apa belum? Kalau kamu udah seperti ini gitu. Sudah. Apa yang kamu lakukan waktu bertemu sama orang-orang yang pernah melakukan kebejatan itu? Dendam. Apakah kamu bunuh juga gitu? Sakit hati. Oh, begitu ya. Apakah kamu bisa balas dendam gitu di saat kamu sekarang seperti ini? Jadi sahabat, dia tidak mau bercerita soal dia udah membunuhnya atau bagaimana ya sahabat ya. Jadi kita tanya yang lain aja. Saya diseret Jadi kamu diseret. dari bawah penjara tanah. Oh, itu kejadian kamu diseret sebelum dibunuh atau kamu udah ini atau baru dapat gitu, baru ditangkap sama Belanda itu? Iya. Oh, jadi udah mau dibunuh begitu ya? Iya, saya diseret dipaksa. Ya, jadi Mbak Arum Kemuning ini temannya 5 orang waktu itu ya? Iya. Apakah keluarganya itu ikut dibunuh begitu? Mereka disiksa. Oh, jadi mereka disiksa begitu ya? Mereka disiksa, dipukul, ditembak. Oh, kira-kira seberapa banyak korban waktu itu? Banyak. Atau bahkan puluhan atau ratusan begitu? Ratusan mayat-mayat. Oh, begitu. Ada yang dibunuh secara digantung gitu ya? Ditembak, terus dipukul. Terus keluarganya semuanya dibunuh begitu ya? Iya, dibunuh. Oke. Keji mereka. Oh, keji. Mereka keji. Nggak ada hati. Busuk. Tapi kita coba ikhlaskan aja ya. Enggak. Saya nggak ikhlas. Kira- Saya sakit hati sama mereka semua. Kira-kira masih ingat nggak kejadiannya itu sekitar tahun berapa begitu? Ingat nggak kamu? Masih masa penjajahan. Iya. Saya lihat itu. Saya lihat itu. Pada saat saya dibawa ke tempat mereka, keluarga saya terlantar, disiksa, ditembak, darah semua yang saya lihat. Saya hanya bisa menangis meratapi kesedihan. Oh, jadi sebelum kamu yang dibunuh, keluarga kamu duluan dibunuh Iya. gitu ya? Iya. Oh, jadi seperti Mereka itu ya? dibunuh, ditembak mati. Oke. Jadi ceritanya seperti itu ya? Iya. Ah, Sampai detik ini pun kami semua menyimpan rasa dendam kepada mereka. Kira-kira kalau mereka itu kan sekarang dari kejadiannya sudah sangat lama ya? Berarti mereka pelaku-pelaku tersebut mungkin sudah tidak ada lagi kan? Tidak ada. Kalau tidak ada lagi kan nggak perlu kamu bersedih lagi begitu kan? Mereka udah mempertanggungjawabkan kejadian. Menjadi kisah cerita hidup kau. Jadi maksud saya itu jangan bersedih lagi begitu Mbak Arum ya. Jangan bersedih lagi, kan mereka sudah nggak ada lagi. Menjadi
rasa sakit hati Jadi yang sangat pedih. nah, Orang tuaku dibunuh, adikku dibunuh, dan aku iya, iya. disiksa, diperkosa, lalu dibunuh. Saya lihat itu. Nah, saya mendoakan Mbak Arum. Bapak dan adik saya. Mudah-mudahan semoga tenang semuanya ya. Mbak Arum jangan bersedih lagi ya. Oke, para sahabat ya. Kita sudah bertanya dan sudah dijawab sama Mbak Arum kemudiannya pertanyaan kita, dan dia sudah menjelaskan kehidupannya yang sangat tragis dan sangat sadis dan sangat mengharukan sekali ya para sahabat ya. Oke, untuk sekarang kita kembalikan dulu Mbak Arumnya ke alamnya. Nah, oke Mbak Arum, saya terima kasih ya informasinya gitu ya. Terima kasih Ya udah. semuanya yang ada di sini. Oke, ya. Bantu doa. Ya, saya akan Doakan mendoakan. kami. Iya, saya akan mendoakan. Terima kasih. Ya udah, kita pulangkan dulu ya Mbak Arum ya. Oke sahabat, kita sudah selesai berkomunikasi dengan Mbak Arum Kemuning tadi dan mendengar cerita yang sangat sadis dan sangat mengharukan dalam kehidupannya yang tidak nyaman begitu ya. Dengan cerita hidup yang tidak sesuai perjalanannya. Oke, sekarang kita langsung ke lukisan di mengetahui cerita dan bentuk sosok kehidupan mereka tersebut seperti apa, dan kita lihat pada lukisan sahabat saya ya, Senyawa Suropati ya. Kita lihat lukisannya dan penampakan sosok tersebut seperti apa. Dari yang tadi ya, kita dari mediasi tadi ada katanya sosok perempuan, yang saya tangkap sosok perempuan, dan dia mengatakan ya namanya Arum ya, Arum kuning ya, Arum Kemuning, namanya Arum Kemuning. Jadi di sini ini memang ya perjalanan yang sangat tragis ya, apa yang dialamin sama Arum Kemuning ya. Jadi dia ini ya dahulunya saat di zaman penjajahan Belanda ya, jadi dia sempat ya, diperkosa ya, dibantai ya, dan mengikuti kemauan ya para penjajah. Di sini saya tuliskan yang saya dapat ya, tahun 1902 ya. Jadi karena ia tidak mau mengikuti ya, ataupun ya, tidak mau menuruti kemauan atas dari penjajah atau bangsa Belanda, jadi dia sempat disekap ya, dikurung di sini. Dan di sini juga ya bukan dia sendiri yang disekap, ada beberapa teman-teman yang lain yang pernah disekap ya di sebuah penjara, dan di sini penjara ini di bawah tanah ya sahabat dimensi goib ya, penjara di bawah tanah. Setelah dia dipenjara karena tidak mau menuruti kemauan ya dari para penjajah tersebut ya, dia sempat diperkosa, terus dia digantung ya, dia digantung ya. Setelah dia diperkosa, dia digantung. Setelah dia digantung ya, dan di sini pun ada kita lihat ya sahabat, di sini ada seperti lubang ataupun tempat ya,
Dan sini kita lihat ada beberapa yang lain juga yang sempat dikubur di sini ya. Jadi ini mereka ada yang dikubur secara hidup-hidup ya, ada yang mereka ditembak dan dimasukin di sebuah lubang tersebut ya. Dan di sini ya arum kuning ya, arum kemuning ya, dia digantung, dia sempat ditembak dan digantung. Bukan hanya dia sendiri ya, tapi banyak juga beberapa teman yang lain pada masa saat itu ya. Karena saya di sini ya ada teriakan ya, ada jeritan ya, bau seperti bau yang tidak sedap ya. Jadi kalau kita kembali ke masa pada waktu itu, apa yang dialamin di sini ya. Jadi di sana tuh ya, jadi rasa kesedihan ya, suara tangisan pada saat itu. Jadi saat ini ya itu yang saya rasakan ya. Itu di dimensi goib. Cukup sekian penjelasan kita tentang arum kuning ya, ungkapan kita tadi ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran hikmah dari apa yang pernah terjadi. Kita bisa ya, mengirim doa ya, mudah-mudahan ya, apa dia diberi ketenangan ya. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.